Hello Technolovers, masih seputar pemilu nih, di mana hasil pemungutan suara dari pemilihan umum 14 Februari 2024 kemarin menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka unggul dibandingkan kedua calon lainnya versi quick count atau hitung cepat. Hal ini lantas menimbulkan kebahagiaan bagi para pendukung 02, karena ada harapan yang sangat besar kalau Prabowo Subianto bisa menjadi Presiden RI selanjutnya. Meski begitu nih, apakah kalian tahu kalau selama masa kampanye berlangsung, banyak artis yang mengkritik Prabowo Gibran hingga menghinanya di media sosial? Tak jarang, para artis anti Prabowo mengungkit catatan hitam Prabowo. Catatan hitam yang dimaksud adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia tentang penculikan mahasiswa pada tahun 1997 hingga 1998. Lantas, siapa sajakah deretan artis tersebut? Berikut ulasannya yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Fedi Nuril blak-blakan mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Capres dan Cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ia kerap mengunggah cuitan kontroversi dalam akun Twitternya terhadap Prabowo dan Gibran. Sejak mendekati pemilihan calon presiden, Fedi Nuril bahkan menggiring opini tentang masa lalu Prabowo Subianto agar masyarakat tidak mau memilih Capres 02 tersebut. Di mana di akun Twitter miliknya, sang aktor Fedi Nuril sering menyinggung soal paslon urutan 2, Prabowo Gibran tentang masa lalu Prabowo. Seperti cuitannya tentang pelanggaran HAM berat yang dilakukan Prabowo Subianto di masa lalu. Gue cuma nggak mau terduga pelaku penculikan aktivis 98 jadi presiden. Membaca aja sulit, gue nggak ngajak orang lain, gue cuma menyatakan enggak akan milih 02. Tulis Fedi Nuril di akun Twitternya. Meskipun selama ini Fedi Nuril menunjukkan kebencian kepada Prabowo Subianto, namun Menteri Pertahanan itu justru mendapatkan suara yang cukup banyak dibandingkan dua paslon lainnya. Hal ini lantas mengundang komentar netizen yang mengolok Fedi Nuril karena ia bakal menjadi rakyat Prabowo Subianto ke depannya. Meski beberapa kali mengunggah cuitan ketidaksukaannya terhadap Prabowo, namun Fedi akhirnya berlapang dada saat hasil quick count sementara menunjukkan Prabowo dan Gibran menang. Pemain film Ayat-Ayat Cinta ini bahkan memberikan ucapan selamat kepada Prabowo dan Gibran. Banyak netizen yang mengomentari bahkan sang aktor mulai ketakutan jika Prabowo menang dan karir sang aktor bisa saja redup akibat cuitan pedasnya terhadap Prabowo. Gimana menurut kalian? Ernest Prakasa. Pasca putusan MK, Prabowo Subianto mendeklarasikan putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres. Hal itu pun langsung menjadi sorotan publik. Tak terkecuali pada selebriti dan komika tanah air. Terpilihnya Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo pun sempat menuai reaksi negatif. Di antaranya ada komika tanah air Ernest Prakasa yang juga ikut memberikan kritik terkait diusungnya Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Ernest sempat menyinggung dugaan adanya kesengajaan yang sudah dipersiapkan soal dipilihnya Gibran menjadi penerus Presiden Joko Widodo di pemerintahan. Melalui unggahan cuitan yang dibuatnya melalui platform Twitter atau X pribadinya, Ernest mengungkapkan rasa kepasrahannya usai mengetahui Gibran Raka Buming Raka terpilih menjadi wapres dari Capres Prabowo Subianto. Ketidaksukaan atau penolakan yang ditunjukkan oleh Ernest Prakasa sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Menurut sang komika, langkah yang dilakukan Prabowo Subianto tersebut justru bisa berpotensi menurunkan elektabilitas. Hal tersebut karena diduga mengikuti dinasti politik Jokowi yang dibawa Gibran. Seraya dengan reaksi Ernest Prakasa, sejumlah warganet di media sosial pun ikut menunjukkan reaksi negatif terpilihnya Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden tanah air. Tidak sedikit dari mereka yang meragukan kemampuan dan prestasi suami dari Selvi Ananda tersebut. Setelah Prabowo Gibran unggul di quick count, Ernest Prakasa mendapatkan cibiran dari netizen. Lalu setelah mengucapkan selamat kepada cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, hal tersebut terlihat dalam cuitan Ernest di akun X atau Twitternya Ernest Prakasa. Dalam kaitannya, sutradara film agak lain itu mengucapkan selamat unggulnya Prabowo Gibran di quick count Pilpres 2024. Ernest juga meminta agar Gibran dapat membuktikan bahwa anak muda bisa memberikan kontribusi besar. Sontak, hal tersebut mendapatkan komentar negatif dari netizen. Sebagian netizen menghardik Ernest Prakasa karena beralih lembut kepada paslon nomor urut 2 itu. Apalagi sebelumnya, Ernest juga tampak mengomentari keunggulan Prabowo Gibran di quick count. Ya udah, mendingan menang talak sekalian aja daripada tipis-tipis lebih nyesek, tulis Ernest.
Netizen yang geram dengan sikap Ernest Prakasa pun meninggalkan cibiran di kolom komentar cuitannya itu dengan menuliskan, "Gak usah jadi penjilat, Nas, lu malu ya, udah banyak baca di tweet sebelumnya," tulis salah satu netizen. Ucapan selamat yang dilontarkan Ernest Prakasa menjadi bukti ada ketakutan besar jika Prabowo Gibran menang dan bisa mempengaruhi karirnya di masa mendatang. Waduh, netizen Indo kompak ya. Komika Ari Kriting. Ari Kriting bergabung dalam jajaran tokoh masyarakat yang tidak mendukung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sebagaimana kita ketahui, Ari Kriting sebelumnya merupakan pendukung paslon 1 Anies Muhaimin dan kerap mengkritik keras paslon 02 Prabowo Gibran di akun X pribadinya. Ari Kriting belakangan memang terlihat lantang menyuarakan kritik ke pasangan Prabowo Gibran. Terlihat dari beberapa postingan di X, Ari menyerang rentetan pelanggaran etik yang terungkap usai Gibran Raka Buming Raka disahkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Tak berhenti sampai di situ saja, Ari Kriting juga menyoroti perbedaan kualitas artis-artis yang mendukung pasangan capres-cawapres selain Prabowo Gibran. Keberanian Ari Kriting dalam mengkritik ternyata ada harganya. Berbagai fitnah datang menerpa Ari Kriting, di mana puncaknya Ari Kriting melihat sendiri di salah satu platform media sosial tentang bagaimana ada orang yang ingin rumah tangganya hancur cuma karena beda pilihan politik. Tertera jelas dalam tangkapan layar yang diunggah di akun X pribadinya, bagaimana seorang pengguna TikTok membuat fitnah soal perceraiannya dengan Indah Permatasari dan didukung banyak pihak. Ari Kriting pun menyatakan akan tetap pada pilihan politik saat ini untuk tidak memberi dukungan ke pasangan Prabowo Gibran, yang malah menyemangati para buzzer untuk menyerangnya lebih keras lagi. Namun kali ini, Ari Kriting seolah mengakui kemenangan paslon 02 Prabowo Gibran karena berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count sementara paslon 2 Prabowo Gibran unggul jauh dari paslon 1 dan 3. Sama seperti hal baik yang kita harapkan belum tentu terwujud, demikian pula hal buruk yang kita takutkan belum tentu terjadi, tulis Ari Kriting di akun X-nya setelah Prabowo Gibran unggul versi quick count. Ucapan selamat Ari Kriting yang ditujukan ke Prabowo Gibran, banyak warganet yang menduga bahwa Ari Kriting mulai ketakutan jika Prabowo benar-benar terpilih jadi presiden di tahun 2024. Umay Shahab. Mantan artis cilik sekaligus sineas muda Umay Shahab menjadi bulan-bulanan netizen usai menyindir program makan gratis yang digaungkan Prabowo Subianto saat debat kelima calon presiden. Umay Shahab dianggap merendahkan program Prabowo soal makan gratis itu. Bukan itu saja, ia lantas membandingkan situasi di lokasi syuting. Pemilik nama lengkap Muhammad Arfizes Shahab itu menuliskan bahwa masyarakat sejatinya tidak perlu menunggu presiden untuk sekedar mendapatkan makan gratis. Sebagai sineas di balik layar syuting, Umay berpendapat bahwa semua orang bahkan bisa mendapatkan makan gratis di lokasi syuting hanya dengan bermodalkan mengaku sebagai asisten artis. Nama Umay Shahab mendadak jadi cibiran netizen setelah cuitannya di X pada hari Selasa 6 Februari 2024. Dalam komentarnya, Umay Shahab menyindir program tersebut seolah tak begitu memberikan manfaat untuk masyarakat. Di mana menurutnya, sebagai figur publik, Umay Shahab sudah berkecimpung di dunia entertainment sejak belasan tahun lalu. Netizen merasa Umay tak pantas berkomentar seperti itu jika selama ini hidup berkecukupan. Merasa tindakannya tersebut salah dan fatal, baru-baru ini Umay Shahab pun mengeluarkan permohonan maaf melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya tersebut, ia meminta maaf atas cuitan yang pernah dibuatnya hingga menimbulkan kegaduhan. Setelah mengunci akun X miliknya dan membatasi kolom komentar di Instagram, Umay menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial pribadinya. Dalam unggahannya tersebut, Umay menyadari bahwa apa yang dilakukannya tersebut membawa dampak buruk pada perasaan banyak orang. Jadi gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.